saya ternyata punya cek 60 juta. Iya, 60 cek, juta harus dibayar dengan waktu yang sudah dekat. Harus dibayar. Harus dibayar. Utang, Ji. Utang. Bukan itu, piutang. Iya, utang. Oh, Dan itu utang. pakai cek, kalau tidak saya kena blacklist oleh bank. Blacklist, Iya, ya. iya. Saya bisa-bisa di penjara ya. Sebenarnya ya, malamnya saya tahajud. Saya sholat tahajud ya. Iya. Ya, walaupun ngaji tadi pas-pasan ya. Sudahlah itu dalam keadaan musibah, gudang kebanjiran, Ada ternyata utang. Ada dalam utang. waktu dekat harus bayar 60 juta. cek 60 juta. Iya. Masya Allah, itu Sedangkan titik. sumber uang dari mana? Iya, pada saat itu. Iya. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan podcast kita kali ini sudah kedatangan gurunda kita yang luar biasa, yaitu Ustadz Imron. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Imron ini merupakan mudir atau apa nyebutnya, kalau mudir atau pengasuh atau pembina? Mudir. Mudir di Iya, pondok di pondok Tadabbur Al-Qur'an. ya Tadabbur Al-Qur'an Yayasan Hasanah Kebajikan. Iya, insyaallah. Dan di samping beliau yang tidak asing lagi, Takmir Masjid Baitur Rahman Bang Raya, Ustadz Profesor Dr. Najib Asmani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Buk Andi yang cakep. Luar biasa. Kenapa kita panggil Ustadz Imron ke sini? Alhamdulillah beliau berkenan hadir karena ada kisah yang menarik di balik pondok pesantren Tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur Al-Qur'an. Saya kira Tadabbur Al-Qur'an. Nah, pemirsa, kenapa disebut Tadabbur Al-Qur'an? Mungkin kita sedikit spill bersama Ustadz Imron. Bisa dijelaskan, Ustadz? Masya Allah, luar biasa. Kenapa dikata Tadabbur Al-Qur'an? Karena ada pondok itu dia hanya membaca Al-Qur'an dan Yeah. membaca arti. Yeah. Tapi di pondok kita khusus mentadaburin, sehingga Al-Qur'an itu menjadikan pelajaran. Kita bisa memilah dari ayat Allah itu, ternyata kita bisa kumpulkan dari satu jadi satu pelajaran, jadi satu judul. Ya. Karena kalau kita baca Al-Quran dari awal berapa ketemu ini agak susah ya kita mengartikannya. Iya. Nah, di tadabur kita akan memilah, misalkan sholat itu manfaatnya apa, kalau tidak sholat resikonya apa, Iya. dan endingnya apa, dan juga infak itu apa, kemana berimpak, kapan berimpak, takaran infak. Jadi harus selesai dia. Seperti itu tadabur itu, insya Oh, Allah. jadi sesuai dengan bahasanya sendiri, katanya sendiri, tadabur, mentadaburi ya. Mentadaburi, jadi Iya. selesai. Jadi pertanyaan dari kita itu selesai. Iya. Nah, insya Allah. Nah, ini yang membedakan, kan banyak sekali Ustadz sekarang, apalagi di zaman sekarang, pondok-pondok pesantren itu banyak sekali. Dan kalau saya bilang tuh bahasa awamnya genrenya Ustadz ya. Iya. Ada yang pondok pesantren untuk menjadikan daiyah, ada pondok pesantren tahfiz, Iya. ada pondok pesantren banyak sekali lah pokoknya untuk genre-genrenya Hadis, tuh. bisa Iya. hadis ya. Iya, ada pondok pesantren hadis segala macam. Kalau untuk tadabbur Al-Qur'an sendiri gimana, Ustaz? Tadabbur Al-Quran sendiri kita tetap mempelajari seperti hadis dan pelajari, tapi Yeah. SKS-nya Yeah. agak sedikit ya. Yeah. Juga kita zikir juga belajar, semuanya belajar, Yeah. belajar ilmu agama, tapi fokusnya ke tadabbur. Tadabbur. Tadabbur itu dia kita 70% pelajaran ke tadabbur, 30%-nya pelajaran yang lain. Nah, jadi 30% pelajaran lain itu hanya bekal santri, tapi untuk potensinya kita ke tadabbur kita masukkan mereka ke sekolah dakwah. Sekolah dakwah, sehingga mereka juga mendapatkan mata pelajaran yang belum didapatkan oleh beberapa pondok lain. Tapi kalau untuk pelajaran sendiri ada yang pelajaran umum juga, Ustaz? Pelajaran umum tetap. Tetap, Nah, ya? pelajaran umum tetap, tapi kita sekarang dengan kurikulum merdeka kita bisa bebas untuk memilah, mengatur dalam kurikulum itu sehingga anak itu tidak ketinggalan pelajaran umum. Oh, jadi ini kurikulum jadi sistemnya ada dua ya, untuk raport sendiri atau hasil evaluasi belajarnya? Iya. Jadi untuk rapot tersendiri itu dari pihak sekolah, Iya. kalau pondok dari pihak pemondokan dia. Jadi ini di bawah Diknas juga? Atau SMP depan? SMA-nya bawa Diknas. Terus jadi ada pondoknya raport pondok, ada raport Diknas juga? ada Diknas juga. Kenapa kita ambil demikian? Kalau kita ngambil MTS atau Iya. MA, namanya jeruk makan jeruk ya. Nah, jadi Iya. kita di Diknas kita dapat ilmunya ya. Iya. Dan juga ada yang membimbing kita juga. Iya. Dari departemen agama ada yang membimbing kita juga. Gitu. Iya, ini karena menarik sekali, karena yang kita ketahui, yang kami ketahui bahwasanya ada yang mengatakan unik, aneh. Iya. Ada juga yang mengatakan ini there's something is different mengenai
pondok Tadabbur Al-Quran ini dan juga mudirnya serta pengajar-pengajarnya yang Masya Allah ini rapi sekali, mencerminkan intelektualitas yang tinggi. Ini agak sedikit aneh nih kata orang. Ada yang ngomong aneh, ada yang ngomongin unik, ada juga yang ngomong sesat. Tapi sebelum kita jauh ke depan, saya ingin sedikit menarik ke belakang. Karena saya mendapatkan informasi ini juga qadarullah tidak serta-merta ujuk-ujuk langsung menjadi pondok pesantren yang besar ini. Iya. Ada kisah inspirasi di balik itu. Kita akan bertanya dulu ke Pak Dr. Najib Asmani. Pak, kenalnya dengan Ustadz Imron ini gimana ceritanya nih Pak? Saya kira duluan Ustadz Imron kenal saya. Iya. Tapi beberapa tahun, kira-kira 40 tahun ya. Iya. Hampir 34 tahun. 89. 90 lah Masya waktu kita Allah. ya 89. Pertemuan pertama Pak ya? Karena dia ini adalah mahasiswa. Oh. Kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Palembang. Ya. Kebetulan saya jadi panding pondok di situ ya. Pendiri itu mahasiswa yang pernah saya ajar ya. Ya. Saya ada informasi dari Dr. Maryadi bahwa itu di Sematang Borang ya, di Sematang Borang. Ya. Kalau Pak Najib mau belajar bagaimana orang dapat infak katanya ya, membangun pesantren. Dan kebetulan dia alumni pertanian. Di benak Pak Maryadi itu Pak Pertanian Unsri. Nah, jadi ketika saya datang ke situ, baru Pak Imron menyapa saya. Ini guru saya, Masya Allah. dosen saya di Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah. Iya. Dia cerita, saya ini pernah ketemu Pak Najib di rumah sakit katanya. Loh, kapan saya bilang? Temporary kan ada anaknya Pak Najib yang sedang sakit demam berdarah. Iya. Memang waktu itu anak saya itu sudah stadium 5 kalau tidak salah. Masya Sudah hampir udah keluar darah-darah ya. Iya. Ketemu saya. Terus saya bilang, Pak Imron, ini mahasiswa Pak Najib katanya di UMP. Saya bilang sedang ikut ujian negara. Ya katanya, saya tidak tahu apa memang siasatnya Pak Imron ketemu saya, tidak tahu ya apa betul. Karena saya tidak pernah mengabarkan anak saya di rumah sakit kepada siapapun. Iya. Jadi saya tidak mau orang repot kecuali keluarga di rumah saja ya. Iya. Terus kata Pak Imron, mau mana Pak Najib? Saya itu Bung Andi, Iya. mau menguji mahasiswa. Saya Pada saat itu Pak Najib menjaga anak, Ya. tapi di saat yang sama itu harus menunaikan tugas negara itu menguji mahasiswa. di Fakultas Pertanian Unsri. Ha-ha. Saya itu berpikir pada waktu ujian batalkan. Oh gitu. Iya. Tapi saya berpikir ini kalau saya batalkan, kasihan Kasihan mahasiswa yang sudah. mahasiswa itu. Nah itu barangkali satu hikmah bagi saya, Iya. suatu kebaikan barangkali waktu itu. Waktu itu istri saya sedang tugas anak semacam kesehatan, ketemu Ibu Wapres ya, waktu itu Ibu Tri Oh Sutris. keluar kota lah ya. Ya, untuk ke tugas. Jakarta. Yes. Tim dokter itu bilang, ayo panggil ibunya, panggil. Supaya mendampingi anak. Biarlah saya bilang, tugas negara dia. Iya. Waktu ibu pulang, cerita dokter. Dokter, anak dokter ini katanya gawat. Untung katanya tim kami kuat. Wah. Jadi saya mengambil satu hikmah, karena kita ada kebajikan dengan orang lain, Iya. Allah akan tolong kita. Masya Allah. Ya itu saya serah. Dan yang saya uji itu adalah istrinya saudara Harnel Perry. Harnel Perry yang sekarang ini adalah salah satu pemenang tim paslon. Iya. Saya baru cerita bilang, baru inilah saya cerita bahwa saya itu meninggalkan anak sedang sakit. Masya Allah. Dari Imron cerita itu dia dengan sendirinya besoknya dia menjaga. Itulah perkenalan. Jadi saya itu sangat bangga dengan Imron ini bisa dengan kata lain hijrah atau dengan bahasa pertanian metamorfosis Masya Allah. dari seorang yang katakan bergelimang dengan bukan ulama. Iya. Katakanlah kalau namanya pihak swasta itu kan banyak di hotel-hotel atau di klub-klub, tapi beralih sekarang
menjadi orang katakanlah ustadz Iya. yang membangun pesantren, Iya, Mas. yang juga mendidik para santri, dan santrinya juga itu tidak mesti dengan apa namanya dengan SPP yang relatif bervariasi lah. Iya, iya. Jadi saya sangat bangga itu Pak Imron, luar Iya. biasa. Terima kasih. Jadi saya ini itu Bang Andi. Nah, berbicara Hijrah jadi ya. hijrah tadi kalau kata Pak Najib tadi bermetamorfosis. Ini kami juga baca tadi sempat bahwasanya dulu sebetulnya Pak Imron bukan dari lulusan SAG ataupun pondok pesantren mana, tapi justru malah dari pengusaha gitu ya. Betul gitu. Mungkin ada dasar membaca Quran sama orang tuanya mungkin. Iya, gitu. Iya. Gimana Ustaz? Dari Iya. pengusaha banting setir jadi ini? Ke dunia ini ya. Iya. Masya Allah. Atau luar bukan biasa. banting setir tapi menambah gitu. Menambah. Iya. Dulu ceritanya begini. Ya dulu bekerja di perusahaan buku. Buku, ya. Tapi alhamdulillah alokasi saya punya perusahaan itu, punya usaha itu. Oh. Punya usaha itu, dan sampai-sampai saya itu mendapatkan proyek yang sangat luar biasa ya. Iya. Dapat satu keajaiban luar biasa. Saya mundur diri, saya pamit dengan baik. Gitu. Jadi sudah keluar dari itu, jadi kita menyambung mau hidup ya. Iya. Saya ikut marketing jualan, kata orang Palembang itu jualan kopi ya, Ya, kopi. marketing juga itu. Marketing juga ya. Direktur marketing. Jadi terlihatlah lo seseorang, Iya. seseorang ya dia pengusaha juga, Iya, yang kenal. yang kenal Iya, kenal iya. teman-teman Hello dulu, Iya, just Hello. di Hello. Katanya pas lihat saya seperti itu, zaman dulu kan motor belum ada. Belum ada. Ya naik jalan kaki dulu, naik angkot, bla bla bla. Oh, jalan kaki naik angkot jalan Iya, kaki. Oh, iya, iya. lucu itu. Lantas dia bilang, Pak maaf Bapak tidak pantas bekerja ini. Saya kaget, tidak pantas, kenapa? Ini kan halal Pak. Iya, Nah, gitu. iya, halal. Kita kan lugu aja. Iya. Ini kan halal. Tuh. Maksudnya tidak pantas, ngobrol lah, Bapak buka perusahaan saja. Oh. Nah dari dia tadi dikenalkan dengan beberapa orang, ternyata saya didirikan suatu usaha itu dengan modal cuma akte notaris saja. Itu di bidang buku juga. Di bidang buku juga. Oh, iya. Iya. Dan yang luar biasa tuh omset itu berlipat dari perusahaan tempat saya bekerja. Masya Allah. Ya, berlipat ganda. Jadi suatu keajaiban yang luar biasa. Iya. Jadi langsung ajaib ya, ajaib luar biasa. Masya Allah luar biasa. Setelah ajaib itu, bahkan saking ajaibnya saya itu pernah dipercayain memegang suatu proyek hibah Belanda gitu. Terus terang dulu banyak sekali mendapat suatu ajaiban, tapi nggak ngerti ini Iya. ajaib. Cuman alhamdulillah, Usaha gitu. Ya, nggak ngerti bahwa sini ajaib. Keajaiban. Ya, keajaiban. Bisa jadi itu karena wasilah pernah jagain anak dosen dulu. Bisa juga. Oh, alam. Iya benar, masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Lanjut itu tadi. Nah, jadi setelah di proyek proyek dapat rezeki dari Allah, saya juga mendapatkan cobaan. Oh. Begitu di sana saya punya gudang, ya nyewa gudang tuh banjir. Oh. Gudang tuh banjir sehingga buku barang saya habis total. Ikhlas aja. Ikhlas ya. Jadi pada saat itu saya tuh pengen jualan telur aja di pasar. Saya punya teman SMA ada di Talangburu punya ternak ayam. Oh, waktu itu ketika terjadi musibah itu sempat kepikiran untuk banting setir gitu. Banting setir. Oh, Mau iya. jualan di pasar saja gitu ya. Iya, iya, iya. Jualan terus ya enggak apa-apa. Saya punya teman, Iya. mungkin teman bisa supply barang saya. Iya. Nah, gitu karena ini posisi bangkrut nih. Iya, iya. Sudah dalam penyelesaian pembersihan, saya ternyata punya cek 60 juta. Oh, pada saat itu tagihan-tagihan lama gitu ya. 60 Cek, juta harus dibayar dengan waktu yang sudah dekat. Harus dibayar. Harus dibayar. Utang, Ji. Utang. Bukan itu- piutang. Iya, utang. Oh, Dan itu utang. pakai cek, kalau tidak saya kena blacklist oleh bank. Blacklist, Iya, ya, iya, ya, iya. ya. Saya bisa-bisa di penjara ya. Iya, iya. Iya. Oh, iya, iya. Saya bilang sebenarnya ya malamnya saya tahajud. Saya sholat tahajud ya. Iya. Ya walaupun ngaji tadi pas-pasan ya. Iya, iya. Sudahlah itu dalam keadaan musibah,
gudang kebanjiran, Ada ternyata hutang, ada dalam hutang. waktu dekat harus bayar 60 juta. cek 60 juta. Iya. Masya Allah, itu Sedangkan titik. sumber uang dari mana? Iya, pada saat itu. Iya, saya tidak bicara sama saudara karena saudara juga kalau 60 juta zaman dulu dari mana uang? iya. Dari mana uang? Paling bisa nangis bareng aja ya Ustaz. Bersuara aja. Iya. Saya sholat tahajud, ya Allah, saya terima, saya ikhlas, ya Allah, saya ridho. Ya, dengan musibah ini menjadi pelajaran buat saya. Ya, tapi ya Allah, ngomong seperti itu, tapi ya Allah aku butuh 60 juta. ngomong semua. Dia ngomong sama 60 juta ya Allah, waktu dekat ini ya Allah. Dibilang gitu banget Iya, ya? betul, 60 juta ya 60 Allah. juta ya Allah. Ya, Iya. aku yakin kau tidak akan menghinakan aku. Sudah itu aja doa. Iya. Mindset saya sudah tahajud itu mau daftar geber BCA 080968 Ya, kayak gitu waktu ya. itu. Terkenal dulu. Iya. Yang BCA, ya. Dapatlah nomor 08 bla bla, dapat 6 digit, saya catat di nomor buku telepon itu saya. Iya. Ada buku teleponnya dulu. Iya, iya. Ada. Malam Minggu, Sabtu malam Minggu biasanya kami jalan sama ada anak masih kecil ya. Oh, ya, daftarnya baru pada saat itu. Malam Jumat. Malam Jumat daftar, ya. Malam Minggu saya nonton. Oh iya, karena waktu itu malam Minggu ya, Malam acara Minggu. biar BCA. Ya, ini Iya. mau pergi, anak saya bilang, ayo pergi. Sebentar, saya mau nonton dulu gitu ya. Iya, iya. Moling-moling. Kali aja nasib. Ya, belum terpikir. Iya, Kali aja nomor saya keluar enggak. enggak, Sebab cuma saya mau nonton dulu. nonton aja Rasanya tak mungkin ya. Enggak Iya, mungkin, iya, jadi iya. enggak termindset. Kan baru daftar gitu. Baru daftar. Iya. Set berapa itu? Keluar nomor tadi. Itu nomor saya. Oh. Saya tunggu di telepon bunyi. Mau di Kusnadi. Nama dulu mau di Iya. Kusnadi. Iya, ya. pembahasannya mau ikut Kusnadi. Ya. Assalamualaikum bla bla. Ini Indosiar di BCA. Yo ya, itu Oh, ya. iya, iya. Itu Tasim bilang, oke Bapak, bahwasanya ini acara GBCA ya. Disuruh pertanyaan, terjawab pertanyaan itu. Benar jawabannya. Dapat? Pertanyaan disuruh pilih, zaman itu ada erek-erek, putar erek-erek ya. Set, putar iya. erek-erek, set, Hadiah, putar. hadiah. Hadiahnya mobil, motor, TV. Ya. Saya menjerit mobil. Set. Lantas kata Maudi, pilih kunci ada 5. Iya. Nomor 3. Saya nomor 3. Langsung diambil nomor 3, dinyalakan, ternyata terbuka mobil itu. Jadi waktu itu Masya Allah luar biasa, ternyata saya dapat mobil itu. Nomor Saya 3 dapat ya. Nomor 3 dapat mobil, saya urus ke BCA, saya bayar pajak, bla bla. Mobil itu saya punya kenalan orang Yamaha, namanya Alvet. Bet, tolong dong jualan mobil gue nih. Kenapa saya dapat di BCA? Oh ya selamat ya gitu ya. Mobilnya masih baru gitu ya. Wah, Belum saya pakai, saya butuh uang. Ya akhirnya ditawarkan Alvet, ada temannya di Jakarta. Lakulah sekitar 85 juta gitu. waktu itu ya. 80 berapa ya? 88 apa ya? Iya. Jadi alhamdulillah bayar pajak itu sekitar 13 juta. Jadi uangnya 60 juta saya bayarkan, sisanya pas untuk ongkos ke Jakarta dan menraktir tetangga kiri kanan. Ya. Nah sesudah banjir itu, saya dapat lagi supply lagi rezeki dari Allah yang luar biasa lagi. Ya, nah pada saat dapat rezeki luar biasa lagi, ini akan terjadinya golongan, terjadinya nama lingkungan. Iya. Lingkungan kita sudah kelas-kelasnya maaf lah, kelas pejabat, Iya. paling kecil kepala dinas ya. Iya. Ya, maka terjadi Circle-nya. situ terjadi kepada tim bisnis, terjadi persaingan, sistem lobby gitu Oh, ya. iya. Sistem lobby seperti apa, service lobby. Iya. Jadi suatu hari ada suatu lobby itu, kami maaf ya, mohon ampun pada Allah, di suatu diskotik ya, Headley gitu ya. Headley itu Besar. iya besar ya, itu banyak pejabat yang kami maaf sesuatu lah seorang lain kita servis ya. Iya. Saya pulang ke hotel jam 1 lebih ya, jam 1 lebih. Dari night club ya. Klub ya. Iya. Saya mandi, saya berwudu, saya sholat. Teman saya tertawa. Tertawa gitu. Kok nggak sepaket? Nggak sepaket itu. Nggak sepaket, biasa orang kalau udah diskotik bawa paket lagi ya. Iya. Nggak sepaket itu. Saya termenung di hotel, zaman dulu saya masih merokok. Saya merokok juga. Saya merenung, andai kata uang tadi diberikan kepada anak yatim atau orang miskin, begitu berharganya uang tadi. Iya. Dan long time, Pak. Iya. Ustadz ya. Kalau itu kan cuma habis 1 malam aja Habis gitu. 1 malam saja. Nggak nyampe 1 malam sih sebenarnya. Iya. Berapa jam? Impactnya dosa. Efeknya dosa. Dan impactnya iya dosa. Dosa ya.
Jadi saya teringat lagi mindset saya dulu waktu masih mahasiswa dan saya dalam keadaan kesempitan betul, ya. Saya berpikir andai kata saya dikasih kesempatan jadi orang kaya, saya akan lakukan untuk orang miskin. Teringat kembali janji Memori janji hati waktu itu ya. Iya, teringat janji. Iya. The mindset kan. Seiring berjalan, saya mulai agak sedikit mau bergeser ya, bergeser. Tapi bagaimana agar saya bisa bergeser? Mulai batin ini mulai berkecamuk, berontak, ya. mulai berontak ya. Nggak tentram lah gitu. Nggak tentram ya, nggak tentram. Saya tuh pernah merasakan kok lebih tentram saya jadi mahasiswa, beli mie satu, sama telur, lebih senang, lebih bahagia. Iya. Lebih tentram saya dulu masih mahasiswa, ya makan bakso pun harus menabung dulu. Iya. Iya. Saya ada bakso yang saya senangi, nabung dulu, gitu ya. Lebih tentram kok sekarang semuanya ada, tapi saya nggak nyaman. Iya. Nggak nyaman. Betul. Ya. Betul. Yang sesudah itu membuat saya tidak nyaman. Kita mesti berakting. Kadang-kadang kata-kata kita mesti harus berbohong. Iya. Harus entertainnya berbohong. itu ya. Harus memuji-muji ya. Iya. Memuji, lain di bibir, lain di hati. Iya. Hari ini kita puji pejabat tuh, di Iya. kamar kita katain gitu. Yang penting gol dulu lah. Gol dulu lah gitu. Gol dulu lah. Jadi akhirnya saya ada satu kejadian yang sangat aneh pada diri saya. Saya terpingsan, ya. Saya terbawa ke alam asing. Itu kenapa tuh bisa pingsan? Saya tuh begini, dulu ada pekerjaan di Medan ya. Iya, di Medan. Kerja di Medan itu 20 miliar. Proyek ya. Proyek itu ya, 20 miliar, kerja itu 20 miliar. Tapi itu memang bagus ya, alhamdulillah ya. Saya dapat 70% diskon dari perusahaan. Iya. Kan luar biasa ya. Iya. Tapi banyak bagi-bagi juga. Iya. Gitu, bagi juga. Ternyata pekerjaan itu kan agak zolim. Iya. Ya, teman saya bilang, Pak Ci, kenapa ambil proyek ini? Dia tahu kalau saya tidak mau ngambil proyek yang seperti apa. Iya. Ya, tapi karena mungkin ada setannya tadi, Iya. saya diam. Ini lumayan nih. Iya, lumayan ini gitu. Iya. Saya diajak jalan-jalan dari Jakarta kami ke Bandung. Ke Bandung. Ya, ke Bandung kami mampirlah ke Geger Kaleng tempat AAG, Geger ke Kalong ya. kajian, Geger Kalong ke kajian ya. Iya. Walaupun kita di ke dunia malam itu tetap pengen kajian tuh pengen Iya, gitu iya. Ya biar nggak dosa-dosa amat lah Dosa gitu Pak ya. amat gitu ya. Ternyata masih dosa Masih juga. dosa juga. Iya. Biar abu-abu minimal. Biar abu-abu. Jadi ada rukyah, saya dibawa rukyah situ. Dari kura pas diketok satu batu, saya terpingsan. Oh, di Rukyah di situ. Di kura tuh. Saat terpingsan, kata teman saya seperti bebek disembelih. Seperti itu. Ya, tapi zaman dulu belum ada video ya. Iya. Saya itu terbawa ke alam asing. Aneh sekali alam itu. Aneh sekali. Salah satu adegannya itu saya itu di pinggir jurang. Neraka lah seperti ini. ya, mungkin. Iya, neraka itu ya. Iya. Pinggir jurang, kursi roda, di belakang ini staf saya. Ada sekitar 3 meter dari jarak saya itu semua staf saya berbaris. Saya Rame. panggil, ya rame, tolong tarik kursi roda. kursi ini. Mati nih gua nih. Iya, cuman melihat tidak ada yang bergerak satupun. Oh, iya. Acuh. Bahkan orang yang saya percayain itu acuh sekali. Cuma melihat saja. Ya, melihat saja. Ada adegan lagi, saya tuh di simpang perempatan, di kirinya azab, saya tuh nggak bisa kemana-mana. Iya. Ya, nggak bisa kemana-mana. Ya, dan banyak sekali adegan-adegan yang menakutkan. Banyak sekali adegan menakutkan. Dari situ saya terjaga, saya ketakutan, saking takutan, saya buka dompet saya, ATM banyak, saldonya saya tahu banyak, kartu kredit juga banyak juga, utangnya Iya. banyak juga, Limitnya banyak. Itu saya pulang, saya merenung, ya, saya pulang Palembang, Itu sudah sadar ya? iya udah sadar, Setengah sadar ya. udah sadar nih. Saya udah di hotel, pulang Palembang, saya buka sertifikat saya banyak. Ya, lumayan ya. Tanah banyak, saya punya berangkas ya. Di Bank BRI, saya ke Bank BRI, saya buka berangkas saya. Saya lihat uang saya. Safety box gitu ya? Safety box, ya. Iya. Mungkin kamu dulu nggak ngasih dosen lah uang itu. Lupa dengan Pak Najib. Iya, coba. Sudah dapat nilai bagus, udah kan udah nothing tulus tadi ya. Cuman cat-cat saja. Makasih Pak, apa kabar Rahmat ya? Baik gitu. Nih kalau bapak naik haji. Jadi kualat ya. Enggak juga.
Jadi alhamdulillah di situ saya merenung. Baru merenung ya. Merenung. Ternyata yang saya kejar selama ini tidak bisa menolong saya. Termasuk teman juga. Termasuk teman Staff. yang orang saya percaya. Iya. Ya tidak bisa. Di situ saya kasih pelajaran. Nafsi-nafsi ini. Nafsi-nafsi. Dan circle yang dipercaya selama ini, circle yang menjamin kehidupan ternyata Tidak bisa. tidak bisa ya. Tidak bisa. Lantas saya pulang itu saya termimpi terus. Iya. Mimpi Nggak terus. tenang, gelisah lah ya. Berisi. Jadi mimpi itu takut tidur. Kalau tidur termimpi. Jadi kita mencari solusi, mencari kesenangan. Iya. Bagaimana agar senang? Iya. Ternyata salah. Bukan mencari senang, cari bahagia seharusnya. Iya, iya. 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 Akhirnya saya umroh. Saya berdoa, ya Allah, tunjukkan kemana aku melangkah. Aku yakin kau ada. Tunjukkan kemana. Saya tidak berdoa minta rezeki, minta kaya gitu. Iya. Saya punya prinsip, saya rezeki udah ada. Kaya sudah ada. Menurut saya udah kaya. Iya. Ya, saya udah ya kaya. Itu udah selesai kaya, lah kalau selesai. untuk urusan itu udah selesai. Ya. Walaupun tidak sekaya-kaya amat, Iya, iya. ya, tapi saya udah merasakan. Iya. Ya, saya tidak minta apa-apa, sampai tunjukkan kemana aku melangkah ini. Ya, Masya Allah luar biasa. Sesudah itu saya pulang umroh, ada seorang kiai guru ngaji saya dulu di Palembang, coba temuin Pak Najamuddin Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta, Iya. dekat sana Kebajikan. Memang nama Pak Najamuddin ini sudah saya dengar. Itu satu kampung lah dengan saya. Oh, Berapa orang jarak? Lintang juga. Orang Lintang juga. Iya, iya. Kelang 5 kampung. Heeh. Jadi nenek-nenek di kampung itu, wak-wak itu kalau saya kasih uang, saya lewat pakai mobil, saya mampirin, saya kasih zaman dulu 5.000, kadang 2.000 itu lumayan. Lumayan. Apa kata nenek-nenek? Kamu ini kayak Najamuddin. Oh, Najamuddin. kiai. Kiai Najamuddin. Tapi belum masuk mindset saya. Iya. Ah. Najamuddin. Nanti cerita kayak Najamuddin. Paling Saya- mungkin Sultan mana nih? Mana ini? Perasaan saya udah paling Sultan di sini. Iya. Di hati saya emangnya dikasih berapa sih? Iya. lebihan? Kok ojo banding-banding ki lah. Aja banding-banding gitu. Iya, iya, iya. Ya. Kebetulan Pak Najam itu pulang kampung katanya. Oh ya udah, saya start mobil, saya pulang. Belum ke Lintang. ditemui sudah pulang kampung ya. Ya setelah kampung. Iya, qadarullah dimudahkan ya. Dimudahkan. Oh. Dalam mindset saya itu Pak Najamuddin itu kiai-kiai kampung seperti itu ya. Iya. Ya pakai Kiai- sal-sal, Iya, kayak sarung lah. kayak sarungan gitu, merokok seperti apa gitu Baju ya. koko lusuh Baju tadi ya. lusut tadi bayang seperti itu. Nungguin bayaran apa? Orang-orang kampung. Kota infak. Iya, kota infak gitu kan. Ya. Jadi hari pertama saya ketemu nggak ketemu, ternyata dia dakwah tempat lain. Katanya di satu tempat, saya dari tempat itu nggak ketemu. Besok nggak ketemu lagi. Oh. Pas malam ketemu. Begitu malam ketemu dia isi kajian. Wah ternyata bayangan saya salah. Wow. Orangnya cakep, keren. Parlenti. Bersih, Iya. Iya. pakai jas, Iya. bersih, Elegan lah ya, elegan. gitu. Oh. Hah, ini kalau bahasa kami ini momor itu bener. Oh. Apa momor tuh kayak ubi rebus ini? Ya. Bersih kayak ubi rebus. Saya kaget. Ternyata yang saya membuat kaget lagi, sesudah ngaji itu kan banyak santrinya, staf-stafnya, jemaah itu suruh keliling berselawat. Pak Najam itu nunggu depan pintu. Semua tuh keluar dikasih uang 55.000. Oh. 50.000. 55.000. Kalau dulu mindsetnya begitu keluar ngasih uang ke kiainya. Kiainya. Iya. Kiainya Ini minta kiainya bu- malah Iya, mindsetnya kiainya minta bungkusin kue. Iya. Gitu mindsetnya Iya. gitu ya. Minyak Ini tanah. kiai kasih. Saya jadi terbelenggu. Wah. Ini keren banget. Ini yang saya cari selama Ini ini. ya, kok ada kiai seperti ini? Iya. Saya penasaran. Besok malam saya ikuti lagi kajian. Dengan masjid yang sangat banyak sekali, termasuk ada Jonci itu yang Iya. bupati sekarang Iya, Bupati iya. Lawang. Iya. Zaman dulu belum bupati, dia ikut ngaji. Dapat juga uang. Oh. Dikasih juga. Gak pilih-pilih Nggak pokoknya. pilih. Banyak jadi uang. Wah, Nggak- banyak nggak uang. pakai sehari lagi. Nggak pakai sehari lagi. Jadi dia mengajarkan kasih 55.000. Mana sudah kasih 50.000, ada sebelah ada baskom untuk infak. Oh. Jadi kamu belajar infak. Oh. Yang 5.000-nya diinfakkan. Oh, Ah. iya. Kalau Filosofinya Pak, ya. ya filosofi. Kalau Pak Jonci 50.000 jadi diinfakkan. Iya, iya. Zaman Dewan dulu. Iya, iya, Nah, iya. kebetulan Pak Jonci itu ada kelas saya waktu SMP itu. Kalau saya ngantri situ mungkin Pak, saya sediain Dikasih. uang 1.000-an sendiri Pak. 55.000 tetap Terus kantong ya. tetap infak juga. Nah, infak juga. Wah, hebat itu. Masya Allah. Hebat. Kok ada kiai seperti ini? Iya. Jadi singkat cerita, saya waktu itu saya bisikan, Pak Kiai kapan pulang ke Jakarta? Katanya boleh nggak saya minta
Minta apa? Mampir ke Palembang, ke rumah saya. Hmm. Ya. Mampirlah ke Palembang, ke rumah kita. Alhamdulillah pada saat itu di rumah saya masih punya minimarket, dia masih kerja sama Indogrosir. Dia masih dulu kan Indomaret belum begitu ketenar ya. Belum, karena ya. tempat kami belum begitu rame, namanya Indimar. Tapi manajemen pegang oleh Indogrosir. Indogrosir kan. Ya. Iya. Saya punya klinik, saya punya rental, saya punya juga usaha proyek tadi gitu ya. Iya, iya. Dan pada saat itu proyek yang masih kerjakan itu di Lampung 35 miliar. Ya. Saya baru sudah mengerjakan di proyek Timur sekitar 18 miliar. Banyak. Ya. Nah, pada saat saya bertemu dengan Pak Najam ya di rumah itu, saya disuruh baca batu ngaji, pas ada ayat An-Nisa 36. Yang bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin. Ternyata bacaannya sembahlah Allah, jangan mempersekutukan aku dalam bentuk apapun. Jangan berbaik orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ibnu sabil dan hamba saya kami miliki. Saya gemetar membaca ini, gemetar. Baca ini gemetar sampai begini, sampai saya dipegangi oleh asistennya. Saya gemetar begini. Ternyata begini. Ternyata saya itu ada musriknya. Dikasih orang keris-keris zaman dulu, saya simpan juga. Iya. Nggak ngerti kita. Pegangan lah kata Ya, orang. pegangan Ya, ini pegangan Pak, apalagi orang proyek mesti pegang. Masih pegang, ya. Ya. Saya zaman dulu masih meyakini itu. Iya. Ya. Jadi saya ceritakan dengan Pak Najam, nggak boleh. Saya buang semua. Saya buang semua dan saya sambung semua yang terputus. Ya. Saya pulang kampung, bla bla, teman bertua dan sebagainya. Menyambung tadi silaturahim lagi. Ya, gitu. harus dibina, harus apa di ayat itu tuh ya. Yang dulunya sempat terlena sehingga jarang sekali menyambung tadi silaturahim ya. Ya, jarang sekali. Itu juga Insyaallah luar biasa. Setelah itu saya cinta dengan Al-Quran. Saya cinta Al-Quran. Zaman dulu kan belum ada YouTube, belum ada belum bisa video call. Akhirnya saya ngaji. Saya tinggalkan pekerjaan, saya ngaji ke Jakarta ikut berapa minggu. Ya, ikut lagi. Kadang-kadang saya PP. Ya, Sabtu berangkat, Senin pulang karena masih terangkut pekerjaan. Iya. Akhirnya sudah berapa bulan, kalau nggak salah 3 bulan atau berapa, saya ngambil keputusan saya mesti meninggalkan pekerjaan. Itu konsultasi dengan Ustadz Najam tadi? Ya, konsultasi. Ya. Mau hijrah ya? Mau hijrah. Kenapa saya mau hijrah itu saya bertemu dengan surat 10 surat Yunus ya. Surat Yunus ayat 57. Sesungguhnya telah datang pada kamu pelajaran dari Tuhan kamu. Penyembuh penyakit yang ada dalam dada. Ya, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Rahmat Allah lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Saya tanya, maksudnya apa ini Kiai? Daripada orang mengumpulkan harta banyak lebih baik dapat Al-Quran. Orang punya uang banyak lebih dapat Al-Quran. Karena dapat uang banyak bisa senang, tapi tidak bisa bahagia. Betul. Tapi kalau dapat Al-Quran bisa bahagia dan senang. Jadi bukan senang dan bahagia. Setelah ayatnya itu ternyata bahagia dan senang. Di surah At-Taubah itu bahagia. Kalau senang itu apa? Contohnya Kiai, orang berzina senang, tapi nggak bahagia. Orang narkoba senang, tapi nggak bahagia. Yang bahagia itu orang punya Al-Quran. Karena saya merasa nyaman, merasa nyaman itu saya putuskan untuk saya tutup semua. Minimarket saya tutup, saya tidak mau pening, tidak mau pusing. Ya, segala usaha tutup, termasuk proyek tadi yang posisi ada 38 miliar gitu, lagi mau jalan saya tinggalkan. Dan teman saya mengerjakan. Sampai-sampai staf saya mengatakan, Pak, kenapa begini? Apakah komplain sama partner ya? Kami ikut Bapak, nggak usah. Kamu nggak usah ikut saya, terus ikutin kerjaan itu. Maaf ya, pada saat itu pekerjaan itu bank garansi segala macamnya masih aset saya. Untuk pinjam bank segala masih aset saya ya. Tapi saya nggak tarik. Silakan lakukan, silakan gunakan. Karena saya ada tempat yang lebih indah lagi.